Apa kabar teman-teman dari Taman Kenyataan? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Dan semoga gue doakan ya rezeki kalian tambah lancar. Bagi kalian yang belum punya pacar atau belum punya jodoh, segera kalian bisa punya jodoh. Kali ini kita akan membahas orang baik pasti akan kalah. Ketika kalian sekolah, ketika kalian mungkin punya guru, dan mungkin banyak sekali orang tua atau masyarakat itu selalu bilang bahwa kalian itu harus jadi orang baik. Kamu tuh harus jadi orang baik biar kamu sukses gitu. Intinya banyak sekali orang menyuruh kita jadi orang baik gitu. Tapi faktanya kalau kalian pengen meraih kesuksesan di dunia, bukan jadi orang baik bro. Tapi jadi apa? Kita akan membahasnya. Waktu gue kecil, gue juga sering banget ya dikasih tahu kamu harus jadi orang baik biar kamu bisa sukses, biar hidup kamu bisa lancar. Tapi faktanya setelah gue kerja ya kan, setelah gue udah lulus bertahun-tahun, setelah gue punya pekerjaan di beberapa tempat gitu, gue mulai menyadari bahwa nasihat-nasihat tersebut itu adalah nasihat yang omong kosong. Faktanya, kalau kita pengen menikmati dunia, kalau kita pengen memenangkan dunia ini, maka kita harus menjadi orang yang kuat, bukan orang baik. Ketika lo menjadi orang baik, maka lo akan menjadi seorang people pleaser, alias orang-orang yang iya-iya aja, orang-orang yang sebenarnya lemah, orang-orang yang bisa dimanfaatkan sama orang lain. Lo pasti bisa lihat lah ketika lo ikut organisasi, siapa sih orang yang aktif di organisasi, pasti orangnya itu-itu aja gitu. Ketika lo aktif di organisasi, di pekerjaan, di akademisi, dimanapun lah, pasti yang aktif orangnya ya itu-itu aja gitu. Nah di situ aja kalian juga sudah bisa melihat gitu bahwasanya banyak sekali orang itu termakan oleh nasihat menjadi orang baik. Sehingga dia itu sudah punya mindset bahwa gue harus jadi orang baik. Gimana caranya biar gue jadi orang baik? Gimana caranya biar orang itu melihat bahwa gue adalah orang baik? Ya dengan cara mengiyakan segala sesuatu. Akhirnya orang itu mendapatkan banyak pekerjaan ketika di organisasi ya kan. Disuruh-suruh bosnya ketika kerja. Karena apa? Karena dia pengen terlihat baik gitu. Karena dia punya mindset bahwa kalau gue jadi orang baik gue akan sukses. Padahal ketika lo jadi orang baik, lo akan dimanfaatkan sama orang lain. Faktanya seperti itu. Nah gue kasih contoh yang nyata ya ketika gue berinteraksi sama dosen gue ketika gue kuliah dulu. Jadi dulu ketika gue kuliah, ada satu orang yang ulang tahun. Lalu gue izin sama dosennya, Pak ada teman kita yang ulang tahun. Saya punya surprise-nya. Kalau boleh videonya boleh di-play nanti ketika presentasi. Dan dosennya karena dosennya baik ya, akhirnya dosen itu mengiyakan, oh ya mas silahkan monggo gitu. Akhirnya gue play lah di situ videonya. Dan ternyata banyak orang yang terkesima dengan video yang gue buat. Sehingga dosen gue akhirnya setelah itu dia ngajak ngobrol gue gitu. Dia akhirnya bilang bahwa wah videonya bagus mas gitu dan lain sebagainya. Akhirnya dia tahu kalau gue punya kemampuan editing yang sangat luar biasa. Kemudian di situ dosen itu ngasih tahu bahwa istrinya juga ulang tahun gitu. Dan juga dosen itu ngajak gue untuk ngasih surprise. Nah di situ gue bilang bahwa ya gue pengen juga mengikuti rencananya, tapi gue pengen feedbacknya juga. Di situ gue ngomong secara langsung gitu, biar kita sama-sama untung. Akhirnya gue bikinin projectnya dan bapak itu juga ngasih feedback yang lain. Gue dikasih datang ke rumahnya, disambut dan lain sebagainya. Nah di situ gue dapat koneksi lah bapak ini. Setelah itu bapak itu bilang bahwa mas bisa minta tolong editkan beberapa video dan juga dokumentasikan beberapa seminar saya. Dan akhirnya gue langsung bilang bisa pak, harganya sekian. Disitulah perbedaan antara orang baik dan orang yang kuat. Kalau gue jadi orang baik gue akan iya-iya aja. Ketika gue iya-iya aja gue gak bakal dapat duit dari dosen gue. Tapi ketika gue bilang boleh pak harganya sekian, akhirnya mau tidak mau dosen itu pasti akan bayar gue. Dan gue juga gak takut misalkan tiba-tiba dosennya bilang oh yaudah mas gak jadi gitu.
Wah, nanti kalau misalkan dosennya bikin nilai kita susah gimana? Ya gue akan bilang langsung ke rektor, gue akan bilang ke kaprodi, simple. Kenapa? Karena gue adalah orang yang kuat. Gue nggak mau diri gue ditekan, gue nggak mau diri gue itu dimanfaatkan sama orang lain. Karena mindset gue berbeda, bro. Nah sekarang lo pasti sudah tahu kan perbedaan dari mindset orang baik dan mindset orang yang kuat. Orang yang baik biasanya adalah orang yang lemah, yang iya-iya aja gitu. Akhirnya apa? Akhirnya lo pasti nggak akan dilihat sama orang. Karena apa? Karena ya lo iya-iya aja dan lo nggak mau ngeklaim hak lo. Kalau lo sudah istilahnya ngerjain sesuatu, ya lo harus minta feedback. Entah feedbacknya dapat koneksi, dapat makan, atau dapat apapun, atau dapat uang. Itu adalah hak lo. Tapi orang baik nggak mau istilahnya ngeklaim hak tersebut. Ya udah, lo nggak dikasih apa-apa. Akhirnya apa? Misalnya gini, gue nyuruh lo untuk begini, lo lakuin. Gue nyuruh lagi, lo lakuin. Wah, berarti gue bisa manfaatin lo. Orang itu mindsetnya seperti itu. Ketika lo itu satu kali bisa dimanfaatkan, ya lo akan dimanfaatkan selamanya. Jadi jangan jadi orang baik, tapi jadilah orang kuat yang punya hati yang baik. Nah di sini gue sudah kasih 2 contoh. Contoh yang pertama adalah ketika lo jadi orang baik di organisasi, lo akan dimanfaatkan sama organisasi itu. Lo akan disuruh-suruh terus gitu. Sampai akhirnya lo nggak dapat apa-apa. Contoh yang kedua adalah di mana ketika ada orang nyuruh gue, ya gue minta bayaran. Karena apa? Karena itu adalah hak gue. Meminta gaji, meminta bayaran itu adalah bukti bahwa gue sangat sayang sama diri gue sendiri. Nah contoh lain misalnya kalian itu adalah karyawan terbaik. Lo itu udah berjasa di perusahaan itu. Tapi gaji lo itu kalah sama orang yang minta gaji lebih gitu. Jadi misalnya lo adalah karyawan teladan tapi lo gak pernah minta kenaikan gaji. Sedangkan ada anak atau bocah yang mungkin baru 3 tahun masuk ke perusahaan lo, gajinya lebih tinggi dari lo. Karena apa? Karena bocah ini mengajukan proposal kenaikan gaji. Nah siapa yang salah? Yang salah adalah lo. Karena apa? Karena lo terlalu baik. Di perusahaan itu pasti ada yang namanya aturan untuk kenaikan gaji. Kalau memang kalian itu istilahnya prospek. Kalau memang kalian sudah memenuhi beberapa syarat. Nah ada orang ya kan bocah baru kemarin sore, baru 3 tahun dia tiba-tiba bisa naik gaji gitu. Gajinya lebih tinggi dari lo yang sudah bekerja lama, yang sudah jadi karyawan teladan. Itu fakta bro. Jangan jadi orang baik. Jadilah orang yang kuat, jadilah orang yang pinter gitu. Orang kuat yang gue maksud di sini adalah orang yang hebat, orang yang pinter strategi, orang yang bisa memanfaatkan aturan gitu. Itu yang namanya orang kuat gitu. Jangan jadi orang baik. Nah contoh yang lain bro, contoh yang lain adalah gini. Orang baik yang miskin itu paling mudah untuk dimanfaatkan. Ketika lo jadi orang yang baik dan lo miskin, maka lo adalah target dari politikus. Itu udah pasti. Dan kebanyakan orang baik itu adalah orang-orang yang selalu berpositif thinking. Misalnya lo mengidolakan seseorang, lo ngefans sama beberapa orang lah, beberapa tokoh masyarakat, beberapa tokoh agama, dan tokoh agama ini blunder. Udah tahu orang ini blunder, lo pasti membela dia. Ya dia itu blunder karena begini, karena memang gayanya seperti ini dan lain sebagainya. Orang baik yang bego itu jauh lebih berbahaya daripada orang jahat. Karena apa? Karena dia memvalidasi segala sesuatu itu demi kebaikan. Makanya kebanyakan orang baik itu pasti akan dimanfaatkan sama orang-orang yang kuat. Dan dari sini lo harusnya sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa menjadi orang baik sama dengan kalah. Menjadi orang baik sama dengan miskin. Menjadi orang baik sama dengan dimanfaatkan sama orang lain. Kalau lo pengen kaya, kalau lo pengen sukses, jadilah orang yang kuat. Orang kuat yang gue maksud di sini adalah orang yang pintar membaca situasi, orang yang punya strategi, orang yang bisa memanfaatkan segala sesuatu, orang yang punya value, itu termasuk dari orang-orang yang kuat. Jadilah orang yang kuat yang punya hati yang baik. Selama lo masih menjadi orang yang baik, lo gak akan sukses dan lo pasti akan miskin selamanya. Sampai jumpa di video yang berikutnya.